Good morning church. Aduh, ini separuh guru sekolah minggu ya, jadi agak kosong. Enggak semua kan? Nanti masuk lagi ke sini. Hari ini kita mulai sesi kitab Daniel. Ini kitab yang sungguh luar biasa. Karena saudara akan melihat kitab Esther adalah kitab di mana masa-masa bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel. Dan ketika mereka dalam pembuangan itu, mereka dituntut untuk dapat mempertahankan nilai, mempertahankan iman di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di sisi lain kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa ini. Jadi Allah punya rencana yang besar terhadap bangsa Yahudi dan rencananya tidak bisa digagalkan oleh kekuatan apapun di dunia ini. Tapi di sisi lain kita akan coba lihat Daniel pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6. Dan ke semua pasal ini kita akan melihat bagaimana karakter-karakter dari tiap-tiap anak Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan contoh karakter yang baik melalui apa yang terjadi kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Contohnya saudara, nanti kita akan ketemu dengan Nebukadnezar yang dibiarkan Tuhan menjadi gila. Saudara baca itu ya. Nebukadnezar dibiarkan menjadi gila karena kesombongannya. Nah, kita akan belajar sesuatu dari situ. Mari kita buka Alkitab kita buka Daniel pasal 1. Daniel pasal 1. Maaf, ini khotbah Daniel bukan karena nama saya Daniel ya. Nah, jadi jangan iya, intermezzo. Coba kita lihat Daniel pasal 1. Kita akan coba lihat baca ayat 8 dan 8 sampai yang ke 15. Kita coba lihat ayat 8 sampai 15. Karena kalau baca semua ayat kita akan kepanjangan ya. Saya baca ayat 8, saudara baca ayat yang ke-9, kita baca silih berganti. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Didengarkannyalah permintaan mereka itu lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Oke, sampai di situ saja. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ingin belajar firman Tuhan. Kami mau mendengar apa isi hati Tuhan. Kami berdoa, pasti Tuhan ingin menyampaikan kehendak-Mu kepada kami. Karena itu Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Engkau sendiri yang menegur kami, menasihati kami. Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan dan dorongan bagi kami. Berbicaralah Bapa, kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk melihat kutipan yang disampaikan oleh
C.S. Lewis. Saudara tahu C.S. Lewis, dia adalah seorang penulis. Dia menulis novel dan salah satu karyanya difilmkan, The Chronicles of Narnia. Pernah nonton film itu dan itu ditulis oleh C.S. Lewis. Dia seorang yang sangat pandai. Dia bercerita mengenai kebenaran firman Tuhan melalui karya tulisnya. Dan banyak orang membaca tanpa sadar seperti Chronicles of Narnia itu. Bagaimana pengorbanan dan matinya singa itu memberikan kebangkitan dan pertolongan bagi yang lain. Dia menggambarkan, mungkin orang sukar sekali untuk melihat Yesus, tapi dia menggambarkan matinya satu orang membuat yang lain bisa hidup. Hebat sekali C.S. Lewis, dan dia berkata, integritas adalah melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Dia berkata demikian, jadi integritas itu, dia melakukan sesuatu sekalipun tidak ada yang melihat. Banyak sekali definisi integritas. Kalau kita mau searching dan kita mau belajar, apa itu integritas? Salah satu yang didefinisikan C.S. Lewis adalah kita melakukan sesuatu yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Coba buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang pertama, kita baru saja selesai surat Filipi dan di situ kita akan lihat Filipi pasal yang pertama ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Paulus mengatakan, kalau kamu teguh berdiri, kamu sepadan, hidupmu sepadan dengan Injil. Artinya, kamu sudah ditebus oleh Yesus, dan Yesus menerapkan nilai-nilai dalam hidupmu. Benar kan? Nggak mungkin, nilai-nilai hidup kita nggak mungkin lagi berdasarkan nilai kita sendiri dan tidak mungkin lagi kita berdasarkan nilai dunia. Paradigma kita sudah dirubah. Cara hidup kita sudah dirubah. Bagaimana kita memutuskan sesuatu itu juga sudah dirubah. Berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam firman Tuhan. Kamu hidupmu sepadan dengan nilai-nilai itu. Benar kan? Kalau tidak sepadan, ngapain kamu? Berarti kamu belum percaya kepada Yesus. Kamu belum diubahkan. Kenapa kamu percaya kepada Yesus? Yesus menerapkan satu nilai, tapi kamu percaya kepada nilai-nilai yang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, hidupmu sepadan dengan panggilan Injil itu. Supaya nanti, kalau aku datang, aku lihat. Aku tidak datang, aku mendengar. Dia ingin jemaat Filipi melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam nilai itu bukan karena diawasi oleh Rasul Paulus. Bukan. Tapi kamu tetap berteguh, diawasi atau tidak diawasi, dilihat atau tidak dilihat, kamu berpegang dengan nilai itu. Contoh begini saudara, orang itu menjadi liar kalau tidak ada orang lain di daerah itu yang dia kenal. Setuju nggak? Waktu saya pertama kali pergi ke Depok, saya kuliah di situ dan saya dapati teman-teman yang kos di situ liar semua. Saya tanya, emang kamu kayak gini hidupmu waktu sama mama? Enggak Pak, mumpung enggak ada mama. Begitu. Dan saya pergi ke satu tempat, ada training waktu itu. Saya pergi ke Singapura dan situ banyak sekali bapak-bapak. Kita pergi situ mengadakan training. Dan mereka berkatakan, ini mumpung kita berada di sebuah negara di mana tidak ada orang lain, tidak ada istri kita, mari kita bersenang-senang. Loh, begitu ya Pak ya? Dia tidak ada dilihat oleh istrinya, mulai dia bersenang-senang. Jadi integritas itu mempertahankan sesuatu yang benar sekalipun tidak dilihat walaupun oleh istri kita. Oh, that's not me. Aku tahu nilai yang aku pegang dan aku tidak mau beranjak dari nilai itu. Sekalipun istriku tidak ada di sini, suamiku tidak ada di sini, aku tetap pegang nilai itu.
Aku berdasarkan apa yang Tuhan tetapkan di dalam hidupku. Ada ilustrasi, saudara. Ada sepasang pria dan wanita lagi bawa mobil, jadi prianya bawa mobil, wanita cantiknya di sebelahnya, dan mereka mau makan ini, jadi ke drive-thru McDonald, dan mereka beli makanan burger di situ, lalu mereka sudah bayar, mereka pergi menjauh dari tempat itu dan mereka pergi. Dan ketika di tengah jalan mereka buka bungkusan makanan itu, ternyata di situ dalam bungkusan itu ada uang $1.000. Jadi merasa bahwa uang itu bukan uang dia. Dia balik lagi, putar balik kembali ke restoran itu dan berkata, kami merasa tidak memiliki uang ini dan kami akan kembalikan. Jadi manajer restoran ini luar biasa kagum. Dia mengatakan kepada karyawannya, sukar sekali pada zaman ini menemukan orang yang berintegritas seperti ini. Jadi kita harus menghargai sepasang pria dan wanita ini. Jadi bentuk penghargaannya adalah kita akan foto mereka berdua, kita pajang dan kita umumkan ini adalah pasangan yang berintegritas. Kita kirim ke berita-berita di kota kita. Supaya orang lain melihat menjadi contoh, inilah pasangan yang berintegritas. Pada waktu mau difoto, mereka berdua menolak. Rendah hati ya, sungguh rendah hati. Kenapa menolak, Pak? Ini biar orang lain melihat contoh kalian berdua. Kenapa menolak? Maaf Pak, nanti ketahuan istri saya. Jadi pria ini disebutkan orang yang berintegritas, tapi dia main sama perempuan lain. Integritas bukan? Bukan integritas. Berpegang teguh apa yang dianut. Integritas itu bisa juga berarti, kalau saudara mengatakan sesuatu dan saudara yakini, saudara hidup dengan itu dan tidak menyimpang dari itu. Integer, bulat, bilangan bulat, integer utuh. Tidak terbagi-bagi dan tidak terpecah-pecah. Seperti itulah dan kita akan melihat contoh 4 orang anak muda. Perhatikan anak-anak muda. Bukan cuma orang tua yang bisa jadi teladan. Kali ini kita melihat 4 anak muda menjadi teladan. Saya perkirakan usia mereka itu belum sampai 20 tahun. Dan mereka tetap berpegang di dalam iman mereka. Kita melihat contoh ketika Musa itu menjadi contoh di Mesir. Tapi usia dia mungkin sudah tidak muda lagi, tapi ini anak muda. Jadi jangan bilang anak muda tidak bisa jadi teladan. Itu pendapat yang salah. Kita akan lihat Daniel adalah orang-orang Daniel, Hananya, Azaria, Misael adalah orang-orang yang memegang teguh integritas. Jadi gini, mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Tuhan menghukum bangsa Yahudi, orang Israel Utara sudah dihukum oleh Tuhan dengan dibuang ke Asyur, dan sekarang Israel Selatan yaitu bangsa Yehuda dihukum oleh Tuhan dan dibuang ke Babel. Dihukum oleh Tuhan dan dibuang ke Babel. Tahun 606 sebelum Masehi dibawalah orang-orang ini. Saya bertahap mereka dibawa ke pembuangan Babel. Tuhan mengizinkan itu terjadi karena dosa-dosa mereka. Tetapi lihat, 4 orang ini kita yakin karena mereka tinggal di Yerusalem, mereka orang Yahudi, mereka sudah dididik berdasarkan firman Tuhan. Enggak bentuknya seperti ini, dan juga mungkin mereka tidak ada di rumah, gulungan-gulungan kitab itu, tapi mereka sudah dididik. Beda sama kita, nanti kita akan lihat, cobalah kita sudah punya ini, setiap orang punya, mereka enggak punya. Tetapi 4 orang ini tahu nilai apa yang harus dianut.
Mereka dibuang ke Babel, dan sesampai di Babel, mereka menemukan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan apa yang ada di rumah. Lihat di situ. Kalau demikian, apa yang harus mereka lakukan? Ibadah tidak bisa lagi. Karena di Babel tidak ada bait Allah. Menemui ahli Taurat juga tidak ada lagi. Sulit karena mereka dikurung selama 3 tahun dan tidak bisa berinteraksi dengan yang lain. Mereka harus dididik berdasarkan apa yang dipercayai oleh orang-orang Babel. Lihat orang ini, mereka mempertahankan nilai itu selama mereka berada di Babel. Nanti saudara akan lihat, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Saudara akan melihat demonstrasi integritas mereka. Ketika diperhadapkan kepada patung itu, mereka tetap bertahan. Allahku adalah Yehova, Allah Israel. Dan aku tidak akan pernah menyembah patung ini, sekalipun aku dibakar di dalam dapur yang menyala-nyala. Daniel, aku tetap berdoa sujud kepada Tuhan, apapun resikonya. Lihat, mereka mempertahankan integritas mereka. Kita akan belajar, apakah kita meniruti cara hidup seperti itu, seperti yang dituntut oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat, kita mengkaitkan itu, mengkaitkan integritas dengan firman Tuhan, dengan hidup kekristenan. Integritas itu adalah mempertahankan nilai-nilai di dalam Alkitab. Apapun resikonya, apapun yang terjadi, ini yang mesti saya pegang. Benar? Enggak, tidak. Bukannya di gereja, saudara, ya aku seperti orang kudus di gereja, lalu di luar seperti orang liar. Enggak bisa seperti itu. Itu namanya integritas, menjadi orang yang utuh. Nah, kita lihat saudara, ketika Daniel, Azaria, dan Hananya, Misael dibuang ke Babel, mereka mulai diproses oleh orang-orang Babel untuk dapat mempelajari budaya, nilai Babel, walaupun tidak dilihat, walaupun saya yakin sekali, pada waktu mereka dibawa ke sekolah itu, sekolah 3 tahun itu, dididik selama 3 tahun, mereka tidak serta-merta untuk kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Dan itu masuk secara perlahan-lahan, tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Perlahan-lahan memasuki pikiran mereka dan hati mereka, supaya nilai yang mereka anut selama ini berubah. Pertama, mereka mencoba untuk mengganti nama-nama mereka. Daniel, saudara tahu artinya? Allah adalah hakimku. Dan diganti oleh Beltsazar. Kayaknya namanya bagus ya, Beltsazar dibanding Daniel ya. Tapi Beltsazar artinya putra Baal. Nama Allah itu Eli, Elohim, El itu Allah. Daniel, Yehezkiel, El. Ya, Allah itu. Allah adalah hakimku. Beltsazar, putra Baal, beda. Mindsetnya beda. Lalu Misael itu siapakah seperti Allah? Misael, siapakah seperti Allah? Diganti menjadi Mesak. Siapa seperti dewa Sak? Dewa orang Babel? Dirubah. Kemudian Hananya adalah kekasih Tuhan. Yahweh. Azaria, Yahweh. Ya gitu. Tuhan, kekasih Tuhan. Sadrak. Apa itu? Diterangi oleh dewa matahari. Artinya gitu. Kemudian Azaria, Tuhan penolongku. Abednego, hamba dewa Nebo. Coba, sejak saat itu mereka ganti nama.
pikiran mereka akan dipanggil dengan nama-nama baru. Hei Belsazar, hei putra Baal. Diganti. Dan mereka ingin supaya dia bukan lagi mendewa-dewa, mengagung-agungkan Tuhan mereka, bukan lagi mengagung-agungkan Allah mereka yang seperti mereka kenal di Yerusalem, tapi pikiran mereka sudah mulai dicoba untuk menggantikan Allah mereka dengan Allah yang baru. Kita tidak melihat bahwa 4 orang ini keberatan dengan nama itu. Waktu saya memikirkan ini, kita kan kadang-kadang memikirkan nama kita sendiri, benar ya? Apa sih arti nama saya gitu ya? Apa arti nama saya? Dan kadang-kadang menemukan arti yang tidak bagus. Benar kan? Ya karena populer nama itu di kalangan kita saat ini. Populer, artinya kok kurang bagus. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan nama ini, nggak bilang. Silakan, nama bagi saya tidak masalah, tapi prinsip saya, nilai hidup saya tidak akan pernah berubah. Dia tidak akan ikut arus apa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Itu Daniel, Asaria, Misael, dan Hananya. Semua orang ingin makan makanan raja. Siapa yang gak mau? Ya kan? Sama ini makan tahu tempe, ini dikasih daging yang begitu luar biasa. Raja itu kalau pilih chef, gak mungkin chef yang gak enak. Ya kan? Tanya manajer hotel, ada 2 manajer hotel nih. Kalau makanannya gak enak, chefnya diberhentikan ya. Bener. Pilihan chef, pilihan itu. Siapa yang tidak mau makan dengan makanan yang disediakan oleh chef pilihan, yang dimasak oleh chef-chef pilihan. Tapi Daniel dan 3 orang temannya, aku tidak mau ikut arus. Aku tidak mau ikut arus. Bayangkan saudara, 3 tahun mereka dididik dengan pola Babel. Dan saya mengingat itu Musa. Musa disapi umur berapa? Orang-orang tidak, bayi itu kalau tidak disusui umur berapa? 2 tahun? Saya tidak pernah menyusui, jadi saya kurang tahu. 2 tahun ya? Ibu-ibu yang punya anak tahu, 2 tahun. Dan dibawa ke Mesir. Dibawa ke Mesir, dididik dengan hikmat orang Mesir. Tapi setelah dia beranjak dewasa, dia tetap pegang, cuma 2 tahun saudara. Dididik oleh mamanya, nah ingat ya, kamu tuh punya Tuhan. Tuhan kamu tuh ini, bukan dewa orang Mesir. Ingat ya nak, diindoktrinasi oleh mamanya. Dan pada waktu mereka dididik di Mesir dengan gaya orang Mesir, Musa tidak terpengaruh karena dia tahu siapa Allahnya. Siapa Allahnya. 4 orang muda ini dididik selama 3 tahun oleh orang Babel. Nah mereka tidak, saya tadi bilang, bawa Alkitab enggak mereka? Enggak ada bawa Alkitab, mana ada Alkitab? Bawa handphone yang gadget yang ada aplikasi Alkitab, apalagi? Enggak ada. Jadi yang mereka tahu adalah mereka mengingat kembali apa yang diajarkan oleh orang tua mereka selama mereka di Yerusalem. Lalu mereka masuk dalam lingkungan yang sama sekali tidak mengenal Allah, itu sama sekali tidak nyaman bagi mereka. Tapi mereka tidak bisa menolak. Sama sekali tidak nyaman. Tapi mereka tidak bisa menolak. Di kita saat ini, kita diperhadapkan dengan dunia yang menawarkan nilai-nilai yang berbeda dengan Alkitab. Tanpa sadar, mereka tidak paksa kita untuk percaya kepada nilai itu. Tapi kalau setiap hari kita melihat itu, kita baca itu, kita nonton itu, mulai pikiran kita dan hati kita diindoktrinasi, kita dimulai dicuci, proses otak kita dicuci sehingga kita mempercayai, mulai perlahan bergeser dari firman Tuhan kepada nilai-nilai dunia.
perlahan saudara. Enggak dipaksa, perlahan. Daniel dan 3 orang temannya tidak mau untuk dipaksa. Tapi kita bandingkan dengan orang-orang Kristen zaman ini. Mulai bermain-main dengan dunia. Mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari kita. Nggak bisa menolak saudara kalau saudara di rumah tanpa TV, tanpa gadget. Mungkin pengaruhnya tidak besar. Coba lihat saudara berapa lama saudara berada di kantor. Dengan berapa lama saudara berada di rumah. Saudara dari pagi jam 5 sudah berangkat ke kantor, dan situ mulai bergaul dengan orang-orang kantor yang mungkin nilainya berbeda. Jam 8 malam saudara pulang, saudara capek, cuma berapa jam saudara di rumah. Mungkin saudara mengadakan altar keluarga, baca Alkitab di situ. Tapi jumlah waktunya itu sudah kalah. Sudah kalah kita dari sisi jumlah waktu. Apalagi begitu sampai rumah. Dunia terbuka di depan kita, dalam genggaman kita. Perlahan, tapi pasti kita mulai diindoktrinasi. Saya bukan berarti saudara tidak boleh buka YouTube ya. Saya buka YouTube, banyak manfaat dari situ. Tapi satu kali, karena banyak orang sudah mulai Korea-Koreaan ya gitu ya. Budaya Korea kan udah masuk ke sini. Ya kan? Jadi yang menjadi pikiran anak-anak muda sekarang yang penting kalau lihat orang Korea ganteng-ganteng, cakep-cakep. Itu mulai diikut-ikuti. Kayak minum apa namanya itu, minuman Korea. Itu gara-gara film. Gitu. Oh, beli dong itu, coba pengen cicip rasanya. Mulai kan? Mulai. Udah makanan sih Pak gak apa-apa. Ya kan? Apa namanya? Bulgogi. Apalagi? Ayam goreng Korea. Oh makanan Pak, gak apa-apa ya. Kemarin saya baru buat ayam goreng Korea. Anak-anak suka, semua suka. Enggak apa-apa. Tapi kita harus akui bahwa budaya itu udah mulai masuk, udah asimilasi. Bercampur dengan budaya dan nilai-nilai kita. Bahayanya saudara, waktu saya buka YouTube. Di Korea, di YouTube itu ada anak-anak muda Korea yang buka channel dan menunjukkan kebersamaan mereka. Itu bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Banyak pasangan yang membuka channel mereka, menyiarkan, memposting, merekam, menyiarkan apa yang kegiatan mereka sehari-hari. Hidup bersama tanpa pernikahan. Anak-anak muda. Bayangkan kalau anak-anak muda kita, Korea minded saudara. Ini gaya hidup baru ini. Mulai pikiran mereka mungkin ya nggak boleh, kita orang Kristen nggak boleh. Tapi kalau itu menjadi idola mereka, lama kelamaan akan berubah. Akan berubah. Dan waktu saya lihat ini bahaya. Nah ini supaya saya kan suka masak ya, saya suka masak. Jadi saya cari video-video resep masak di YouTube dan saya pengen coba, gini caranya. Saya ketik resep masak. Muncul judul gitu. Suami saya suka saya masak ini. Waduh, saya pengen coba ya. Walaupun saya masak buat istri, tapi suami saya suka masak ini. Klik. Apa yang terjadi? Dia laki-laki. Dan itu ditaruh dengan jelas di situ. Dan kita mulai diindoktrinasi supaya mengikuti arus dunia. Hati-hati saudara. Saudara adalah anak Tuhan dan tidak boleh ikut arus dengan nilai-nilai dunia. Jangan ikut arus. Peganglah nilai itu dimanapun saudara berada. Jadi kalau kelihat teman di kantor atau siapapun yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan,
ngomong satu hal, itu bukan saya. Saya adalah ini. Saya adalah ini. Itu saja. Tidak usah ikut arus, saudara. Kita senang dengan motivator-motivator. Ya kan banyak motivator diundang untuk dapat mengajar setiap orang-orang. Dan kadang-kadang ada juga sih benar. Ada setengah benar omongan dia. Dan kita bilang, ya benar juga ya. Benar juga ya. Hati-hati. Hati-hati. Kita mulai diajarkan sesuatu yang tidak benar. Pegang prinsip. Dan kalau saudara pegang prinsip ini, suami istri pegang prinsip ini, nilai yang ada di dalam Alkitab, tidak perlu istri takut suami mau pergi kemana. Tidak perlu. Saya tahu suami saya berpegang teguh pada prinsip firman Tuhan. Jangan isi otak kita dengan hal-hal yang tidak benar. Mempengaruhi pikiran kita dengan tidak benar. Jadi jangan pernah ikut arus. Dunia sekarang sudah mencoba untuk mengubah pikiran kita. Mengubah apa yang ada dalam pikiran-pikiran kita sehingga kita beralih dari firman Tuhan kepada nilai-nilai dunia. Dunia pekerjaan kan begitu. Bahaya, saudara. Saya pernah kerja sama orang di kantor itu. Hampir katakanlah kalau tidak 100%, mungkin 80% orang-orang yang tidak megang prinsip firman Tuhan. Kita mencoba untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Kita nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Kita nggak bisa seperti bunglon di gereja warnanya putih, di luar warnanya hitam. Nggak bisa. Saudara, putih di sini, putih di luar. Ngerti maksudnya? Pegang itu. Pegang itu. Pegang baik-baik. Yang kedua, kita akan lihat dari 3 orang ini. Mereka tidak mau kompromi. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Najis. Daniel, itu menurut kamu najis? Menurut saya sih enggak. Menurut orang Babel enggak. Tapi Daniel punya prinsip. Orang Yahudi punya makanan yang tidak bisa dimakan. Karena menurut ajaran mereka ini najis. Lagi pula ketika mereka mau makan itu, mereka akan berpikir bahwa ini makanan bekas persembahan berhala. Dan mereka mengharamkan setiap makanan yang bekas persembahan berhala. Makanan, minuman. Dulu waktu papa saya belum bertobat, papa saya tuh suka kalau sebelum Sinca itu pasti akan buat ini ayam rebus, kue apa segala macam, lalu mereka bakar hiu. Lalu kalau kasih ke saya itu rasanya bangga, ini anak ini makan makanan yang sudah diberkati. Gitu kan. Dan saya orang Kristen. Saya waktu menjadi orang pertama kali waktu awal-awal menjadi orang Kristen, saya nggak mau makan. Prinsip saya nggak mau makan. Tapi saya pikir, wah ini siapa sih dewa makan-makan aja. Dan pikiran orang tua saya mengatakan bahwa kalau saya makan itu, saya akan diberkati. Sekarang dia udah bertobat, aman jadi ya. Dia nggak lagi melakukan itu. Tapi Daniel punya prinsip, aku tidak boleh makan itu. Dia menawar kepada Aspenas, saya minta supaya tidak usah makan makanan ini. Nah kalau saudara lihat konteks selanjutnya, yang dimaksud itu adalah daging. Daging, hanya daging yang dipersembahkan kepada dewa dan minuman. Ya, kalau sayur mungkin dewa nggak suka, mungkin.
Jadi tidak dipersembahkan. Jadi kami makan sayur saja katanya. Terserah, aku tidak mau kompromi dengan ini. Saya tidak mau kompromi dengan makan. Jadi diadakanlah percobaan 10 hari. 10 hari untuk hanya makan sayur. Lihat nanti kalau 10 hari, kalau saya sehat, bolehlah kami nggak usah makan daging. Ya, sudah lihat contoh orang di sekitar kita dalam ruangan ini hanya tidak makan daging tapi sehat-sehat saja. Ya, jadi kalau ngajak makan daging nggak mau. Saya mau makan sayur saja, tapi sehat-sehat saja, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi mereka coba lihat, kalau 10 hari, bagaimana kalau dalam 10 hari itu tubuh mereka, fisik mereka tidak hebat, tidak penampakannya tidak menarik. 10 hari, nutrisi bisa apa untuk memperbaiki tubuh selama 10 hari? Cukup nggak 10 hari? Nggak cukup menurut saya. Coba lihat 10 hari, kami makan sayur saja. Pasti kami sehat. Dan diadakanlah percobaan 10 hari. Mereka tidak mau kompromi. Mereka tidak mau kompromi. Aku tetap makan makanan yang kudus, yang menurutku ini benar. Tidak mau kompromi. Masalahnya, ketika mereka memilih itu dan tidak kompromi dengan dunia, ada resiko lain. Ada resiko lain. Resiko lain itu adalah bagaimana kalau tubuh mereka tidak fit, tidak sesehat yang lain. Bagaimana ketika mereka minta, aku makan sayur aja, saya nggak mau makan ini. Ini kan tita raja. Makanan ini tita raja. Kalau menolak, membangkang terhadap raja, mungkin raja akan murka dan raja akan membunuh mereka. Itu resiko. Itu resiko. Ketika saudara tidak mau kompromi dengan nilai dunia, itu ada resiko. Ada resiko, saudara. Jangan pikir tidak ada resiko. Saya ke Kediri, satu kereta, satu sebelahan dengan seorang yang dia cerita bahwa dia orang Kristen, tapi ya udah lama tidak pergi ke gereja dan tidak firman Tuhan tidak dibaca. Tapi dia tetap, saya punya integritas Pak, saya orang Kristen dan saya tidak mau menyangkal Tuhan saya, walaupun di lingkungan saya, di kantor saya itu kacau sekali. Dan dia tidak tinggal bersama istrinya, jauh dari istrinya. Dan dia di sekitar mereka, di sekitar dia itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan ingin terus memojokkan dia. Dia bilang, saya tidak akan pernah kompromi dengan hal-hal semacam itu. Dan satu kali dia bilang, saya ingin tinggal bersama istri saya. Saya tidak mau jauh dari istri saya. Karena dia kerja di Manado, dan istrinya di Jawa. Berat sekali. Dia menghadap ke atasan, saya ingin tinggal bersama istri saya. Oh ya gampang. Kamu mau pindah enggak? Kamu bisa naik pangkat kalau pindah. Kamu bisa naik pangkat jabatan kalau kamu pindah keyakinan. Dia pilih untuk tidak naik jabatan. Walaupun naik jabatan, gaji dan tunjangannya lebih besar. Itu cuma gaji, saudara. Itu cuma gaji. Tapi bagaimana dengan resiko-resiko yang lain? Jangan pernah kompromi. Ada banyak sekali alasan kita untuk kompromi dengan dunia. Kompromi dengan apa yang dunia lakukan. Mungkin begini, ada orang kompromi karena selama ini Tuhan juga tidak pernah nolong saya. Pernah punya kepahitan sama Tuhan.
Selama ini doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan, ya udahlah. Saya kompromi saja dengan dunia. Saya menyangkal nilai saya dan pergi kepada dunia. Saya tahu banyak di antara kita pernah kecewa sama Tuhan. Karena peristiwa-peristiwa yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Dan itu kadang-kadang membuat kita, Tuhan, kalau Tuhan marah sama saya juga bisa marah sama Tuhan. Begitu kan kita pikir, Tuhan marah sama saya tidak peduli. Lihat orang sebelah saya lebih peduli kepada saya. Lihat orang-orang Kristen tidak peduli kepada saya. Tapi justru orang yang tidak seiman peduli sama saya. Bagaimana? Kita mulai kompromi dengan hal-hal seperti itu. Yang kedua, saya tidak punya pilihan. Saya nggak punya pilihan. Kalau saya tidak makan, mereka bunuh saya. Ada begitu banyak orang-orang di dunia ini, saat ini, dari dulu sampai saat ini, sampai hari ini, tetap memilih Tuhan. Dan mereka dibunuh. Ada? Ada. Aniaya terhadap gereja Tuhan, terhadap anak-anak Tuhan masih berlangsung. Belajarlah dari situ. Saya tidak akan pernah memakannya sekalipun saya mati. Sama seperti nanti kita lihat, saya tidak akan sembah patung itu. Sekalipun resikonya dapur api. Kita akan lihat nanti. Kemudian kita juga punya, no big deal. Cuma makan saja. No big deal. Nah ini dosa kecil, enggak apa-apa. Tuhan ngerti kok. Tuhan tahu. No big deal. Udahlah. Kita kompromi dengan cara-cara seperti itu. Mengabaikan nilai kita. Benar kan? Coba pikir, kalau kita berada dalam situasi seperti itu, kita no big deal. Dulu waktu saya kerja, ya kita punya prinsipal yang doyan ke klub malam. Dan saya harus temani. Dan kadang-kadang berpikir, udah cuma temanin saja ke situ. Udah usah macem-macem, udah temanin saja. No big deal. Saya ngadap ke bos saya. Saya tidak mau. Bos yang pergi. Terserah bos mau buat apa terhadap diri saya. Kehilangan pekerjaan. Emang Tuhan tidak bisa beri kamu pekerjaan yang lebih baik. Kita kompromi dengan mengatakan ini kecil, nggak apa-apa. Tuhan ngerti kok. Seperti itu kan. Yang keempat alasan kita kadang-kadang memakai firman Tuhan. Untuk membenarkan diri kita. Padahal salah. Loh, Paulus itu kepada orang Yunani, dia seperti orang Yunani. Benar juga ya. Kalau dia kepada orang Romawi, dia seperti orang Romawi. Jadi saya harus sama seperti teman-teman saya. Saya harus temani dia. Saya harus temani mereka. Supaya nanti mereka senang sama saya. Baru saya mengajarkan firman Tuhan. Kelihatannya rohani. Kelihatannya rohani. Hati-hati saudara, dunia itu menilai orang Kristen tuh bisa ya diajak kayak gini gitu. Dan mereka tidak akan percaya kepada Tuhan. Orang Kristen sama dengan orang-orang lain. Banyak alasan kita, itu mungkin salah satu alasan, 4 alasan yang bisa kita bahas. Banyak sekali, saudara punya pengalaman di mana saudara kompromi dengan dosa. Kompromi dengan dosa dan saudara punya alasan sendiri. Punya alasan sendiri. Hati-hati, jangan pernah kompromi sedikit pun. Nah kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita lihat
di dalam Daniel pasal yang keempat itu, Daniel pasal yang keempat, ayat 15. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Lihat ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael. Jalan mereka itu kepada raja. Satu pasal menceritakan keajaiban Tuhan. Kelihatannya pendek. Kalau saudara baca Alkitab, ada hal yang tidak enak terjadi kepada anak Tuhan. Dan dia percaya kepada Tuhan. Kalimat berikutnya adalah kalimat yang menyenangkan di mana Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan berikan kemenangan. Mudah sekali kelihatannya. Nampaknya ini mudah. Cepat sekali kalau kita baca. Tapi kita tidak melihat pergumulan mereka. 3 tahun saudara, kalau kita cuma baca cuma 10 hari. 3 tahun mereka bergumul. Dan setelah 3 tahun itu raja melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. 3 tahun. Jadi saudara, jangan pernah berpikir tentang kalau saya setia kepada Tuhan. Ini benar, sebenarnya benar ya. Kalau saya setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelepasan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Kalau saya mempertahankan integritas saya dan tidak kompromi dengan dunia, Tuhan akan memberikan kemenangan. Tetapi bukan itu tujuan kita. Bukan kemenangan itu tujuan kita. Bukan kelepasan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah tetap mempertahankan kebenaran sekalipun tidak ada kemenangan terjadi di akhirnya secara dunia. Kita menang karena kita mempertahankan firman Tuhan. Kita menang karena kita mempertahankan nilai-nilai. Kita menang karena kita kompromi. Bukan kita menang karena Tuhan membebaskan kita. Tidak. Baca Ibrani pasal 11. Ada banyak orang-orang yang disebut dengan pahlawan iman. Sekalipun apa yang dijanjikan kepada mereka, tidak mereka terima. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Lihat Abraham dipanggil keluar dari Haran ke Ur Kasdim, ke tanah perjanjian. Dan dijanjikan kepadanya tanah yang begitu luar biasa. Tapi sampai mati dia tidak pernah mendapatkan tanah itu. Tapi ukurannya bukanlah janji dan tanah itu. Ukurannya adalah Abraham, apakah engkau tetap setia kepada Tuhan? Itu yang mesti saudara cari. Itu yang harus saudara cari. Bukan kemenangan yang kasat mata, yang dilihat oleh dunia. Jadi kalau saudara memberikan kesaksian kepada orang-orang, saya setia kepada Tuhan, saya mempertahankan nilai saya tidak kompromi dengan dunia, Tuhan membalas 100 kali lipat. Oke, tapi lebih baik kalau saudara memberikan kesaksian, saya tetap mempertahankan nilai itu. Saya tidak kompromi dengan dosa. Saya tidak kompromi dengan dunia. Sekalipun saat ini dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah mendapatkan janji dari kelepasan Tuhan. Harus itu yang saudara pertahankan. Bukan menagih janji Tuhan. Saudara berintegritaslah. Kalau saudara melihat saya seperti ini, seperti hamba Tuhan, dan mengkorbankan hal seperti ini, saya keluar pun, saya memperjuangkan itu, agar dihidupi dalam hidup saya, dan tidak keluar dari situ. Dan saya mau juga kita semua, sebagai anak-anak Tuhan, ini saya pegang. Kepada siapapun saya berhadapan, saya tidak akan pernah lepas dari nilai firman Tuhan. Ingat itu. Amin.
Mari kita berdoa.